Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang paling ditakuti dan disegani oleh orang-orang Quraisy semasa hidupnya. Bahkan dikisahkan bahwa setan pun takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang ditanya malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan mukmin mengimani bahwa kelak di alam kubur akan ada pertanyaan dari dua malaikat, Munkar dan Nakir, kepada si mayit. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Tak ayal, tapi terkadang seseorang bertanya-tanya kepada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedangkan melihat fisik keduanya saja sudah terbayang-bayang begitu menakutkan. Lain halnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana wujud fisik menyeramkan malaikat Munkar dan Nakir. Sahabat yang ditakuti setan itu justru seakan hendak melawannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan dalam sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syarhur Risalah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir, digambarkan malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan sangat menakutkan. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah di saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" Rasulullah menjawab, "Ya, betul. Kalau begitu demi Allah, aku akan melawannya." Konon ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur. Oleh Umar pertanyaan anaknya itu dijawab, "Aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, 'Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?' Lantas aku menjawab, 'Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Lalu kepadanya aku bertanya, 'Kalian berdua siapa Tuhanmu?' Mendapatkan pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, 'Ini Umar bin Khattab.' Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tidak hanya berani di dunia saja, tetapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Kisah orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir
sebagaimana jawaban Sayyidina Umar bin Khattab di atas tidaklah sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya meriwayatkan kisah-kisah semisal, seperti Yazid bin Harun ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan nabinya. Beliau menjawab, pertanyaan seperti ini yang diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada orang-orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. As-Suyuti dalam kitabnya di atas menjelaskan bahwa ada segolongan orang-orang kelak di alam kuburnya sama sekali tidak ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lain-lainnya. Mungkinkah diri kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.